Cari makan yuk. Nela menoleh. Dia yang baru saja datang menarik selimut. Kini menatap sahabatnya dengan nafas tertahan. Kamu sadar gak sih? Ini jam berapa? Sungut Naila kesal. Ia menatap Wulan. Perempuan yang 5 tahun lebih muda darinya itu terlihat duduk di pinggir ranjang dengan wajah dilipat. Matanya menyipit. Dan dengan wajah nelangsa itu pula, dia selalu mengemis belas kasihan Naila. Lapar banget, Nay. Rajuknya memelas. Dengan suara yang sepertinya sengaja dipelankan. Naila mendengus. Pasti kalimat itu yang akan dia dengar. Naila sudah sangat paham. Tidur saja, nanti juga hilang laparnya. Kilah Naila. Ia kemudian berbaring membelakangi Wulan dan bersembunyi di balik selimut tebal. Gak bisa, Nay. Aku gak bisa tidur dengan perut berdering seperti ini. Rintih Wulan, yang kini sudah berpindah ke sisi ranjang sahabatnya. Naila mendengus. Ia kembali berbalik dan menatap Wulan dengan mata mendelik. Teman sekamar yang juga seringkali bertingkah menyebalkan. Sebenarnya dia tipe kawan yang baik dan menyenangkan. Tapi kebiasaan ngajak kelayapan di jam-jam malam seperti ini seringkali membuat Naila kesal. Naila memang sengaja memilih kamar yang bisa ditempati berdua. Bukan karena tak mampu membayar, tapi saat sendiri, entah mengapa sesal itu tak henti membayangi hati. Benaknya masih sering bertanya, kenapa harus seperti ini? Mengapa pula mesti dia yang mengalami ini? Ayo, Nay, bentar saja, rengek Wulan lagi. Naila kembali mendengus, dengan suara dengusan yang sebenarnya sudah cukup keras. Udah hampir tengah malam, gerutu Naila. Please, desak Wulan dengan wajah memelas, menangkupkan kedua tangan di depan dada. Baiklah, ayo, ucap Naila mengalah. Dan dua wanita itu berjalan beriringan membelah malam. Naila yang sebenarnya sudah sangat lelah, memilih hanya mengenakan kardigan rajut selutut untuk membalut tubuh dari serangan udara yang serasa menyayat tulang. Sepanjang jalan, Naila tak berhenti merajau. Dan selama itu pula Wulan tersenyum menebalkan rungu. Di sana saja yuk, ajak Wulan, menunjuk salah satu burjo yang berdiri di ujung gang. Sini saja, katanya mau nasi goreng, balas Naila kesal. Lantas berjalan mendahului Wulan menuju sebuah warung tenda berwarna kuning dengan tulisan nasi goreng gila. Seru Wulan yang masih juga membantu di belakang. Apa sih? Sungut Naila lagi. Aku pengen yang berkuah. Naila menepuk jidat. Ia memejamkan mata dengan hembusan nafas panjang. Lantas berbalik dan berjalan kembali ke arah kosan. Mau kemana? Seru Wulan heran. Ambil motor, balasnya tanpa menoleh. Sementara dari kejauhan Wulan tersenyum senting. Kadang-kadang dia sadar, memang sudah sangat keterlaluan. Di depan sebuah burjo bertuliskan Warmindo Nasional itu, Naila memarkirkan kendaraan roda 2-nya. Warung makan yang dibangun semi permanen dan berbahan dasar batako merah ini cukup luas. Di sebelah kanan ada beberapa meja makan yang dikelilingi kursi. Sementara di sebelah kiri terdapat lesehan.
Dan dengan menggunakan bohlam kuning, tempat ini memang terlihat lebih mencolok dibanding warung makan sejenis. Bersih dan tertata apik, cukup nyaman. Pantas warung ini menjadi yang paling ramai, meski malam hampir berbeda hari. Dua sahabat itu berjalan masuk melewati beberapa pemuda. Naila pun sadar ketika beberapa pasang mata seperti sengaja melirik padanya. Memang banyak yang bilang parasnya cukup menawan. Namun bagi Naila, semua itu tak berarti. Toh, dia hanyalah seorang janda, bukan? 2 bungkus mie dok-dok menjadi pilihan mereka malam ini. Makanan berbahan dasar mie instan itu kini memang menjadi favorit Naila. Selain rasanya yang enak, harganya pun cukup bersahabat di kantong mahasiswa. Setelah memesan makanan, mereka memilih duduk menunggu di salah satu meja yang berada di sudut paling depan. Tak berbeda dengan sahabatnya, Wulan juga terlihat menunduk menyelami layar lipatnya. Dua wanita itu sama-sama diam, hingga terdengar suara teriakan yang cukup mengejutkan. Abi Satya Dirja bin Abdullah Dirja. Saat itu juga, kedua sahabat itu sama-sama mendongak dan kemudian saling menatap bingung. Naila mengangkat bahu, lantas beralih menatap ke arah 2 penjaga warung. Namun saat itu juga, Naila terpaku. Jantungnya berhenti berdetak. Iris yang dulu pernah bertemu, kini pun kembali tertaut. Lelaki itu, Naila terdiam dan tak berkedip. Hingga lelaki itu mengangguk, dan dibalas Naila dengan anggukan kepala juga. Naila segera membuang muka dan berusaha agar Iris itu tak lagi kembali ke arah sana. Maaf kak, ini pesanannya, ujar lelaki itu. Naila mengangguk dan segera menyodorkan beberapa lembar uang kepadanya. Maaf, sebelumnya kita pernah bertemu kan? Apa kakak ingat? Tanya lelaki itu cepat. Naila mendongak. Wulan pun juga menatap bingung. Sementara lelaki itu memutar iris mata, menatap apapun yang ditangkapnya. Boleh minta nomornya kak? Imbuh pria itu lagi. Setelah mampu kembali menatap lawan bicaranya dengan beberapa kali tarikan nafas terpaksa. Naila mendelik. Sementara Wulan melongo dan bergantian menatap 2 orang di depannya heran. Nomor HP, tukas Naila. Dan itu adalah pertanyaan terburuk yang pernah keluar dari mulutnya. Wulan cekikikan. Sementara pria di depannya berdiri dengan senyum meresahkan. Sekalian nomor rumah juga boleh kak. Kapan-kapan lah, boleh main ke sana. Jawab lelaki itu menyebalkan. Naila mendengus. Maaf, gak bisa. Permisi. Tolaknya, menyimpan pipi yang sudah bersemu. Ia segera menarik tangan Wulan dan berjalan cepat keluar. Kak, seru lelaki itu yang ternyata menyusul dari belakang. Naila yang sudah berdiri di sebelah motor menoleh. Apa? Sebenarnya aku sudah lama mencari kakak. Sejak pertemuan kita di terminal itu. Jujur, aku masih teringat dan tak bisa melupakan pertemuan
yang memang hanya sebentar itu. Aku, ucap lelaki itu terhenti dan menarik nafas. Naila tersentak. Ia terpaku masih dengan mata membelalak. Aku mau kenal kakak lebih jauh, imbuhnya dan kemudian tertunduk. Namun tak lama, karena dia segera kembali menatap Naila dengan senyum mengambang di muka. Hening. Naila diam. Dadanya bergemuruh dengan hati yang sebenarnya juga berdesir. Pertemuan itu, ia pun masih mengingatnya sampai detik ini. Namun akalnya masih sangat sehat untuk sekedar menyadari usia dan juga statusnya. Maaf, lirih Naila hampir tak tertangkap rungu. Pria yang masih tak ia ketahui namanya itu nampak tersentak. Kepercayaan diri yang sedari tadi ditampakkan kini seperti terhambur bersama sepoi angin malam. Wulan, ayo, ajak Naila. Sahabatnya itu bergeming, masih mengamati lelaki di depannya dari ujung kepala sampai kaki. Wulan, seru Naila lagi. Dia benar-benar hanya ingin segera pergi dan menjauh dari pria itu. Sementara Wulan masih terdiam. Nay, panggilnya Gamang. Ayo, desak Naila. Yang kali ini ditegaskan dengan suara motor menyala. Wulan mendengus, dan dia tak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan sahabatnya. Dalam hening, kedua wanita itu berboncengan tanpa bicara, meninggalkan sang pria bersama kecewa yang mengikat hatinya. Ambi Satya Direja bin Abdullah Direja. Iya, beberapa hari ini nama itu menyentuh naluri Naila, membelah angan, mengusik mimpi. Wajah yang memang terlihat enak dipandang, namun masih kekanak-kanakan itu selalu menjadi penghias kala malam mata terpejam dan selalu terkenang saat pagi menjelang. Hanya bunga tidur, itu yang selalu Naila yakinkan. Namun ternyata keyakinan itu berdiri seadanya. Karena hampir setiap malam, lelaki itu selalu hadir, tersenyum, diam, dan tak mengatakan apapun. Dengan rentetan doa, Naila berusaha mengusir lelaki itu dari mimpinya. Namun semakin lama doa dipanjatkan, semakin dekat pula lelaki itu berdiri mendekatinya. Bukankah sebenarnya dia sangat tampan? Cetus Wulan tiba-tiba. Naila yang sedari tadi duduk menatap rembulan, seketika memutar badan. Beralih pada sahabatnya yang duduk di tepi ranjang dengan kedua kaki diluruskan. Siapa? Tanya Naila dengan dahi berkerut. Wulan tersenyum. Sejenak membalas tatapan sahabatnya, lantas kembali pada layar lipat yang masih menyala. Lelaki penjaga kedai di ujung gang itu, ulas Wulan tanpa menatap. Dan Naila hanya mendengus. Lelaki itu memang tampan sih. Batin Naila membenarkan. Tahu nggak? Abi ternyata seorang mahasiswa juga. Sekampus dengan kita. Sambung Wulan. Matanya berbinar. Terus tanya Naila. Wulan terkekeh.
Hari ini aku bertemu Ambi. Dia lelaki yang baik, ulas Wulan. Irisnya sejenak menatap Naila. Namun wanita itu masih acuh, sama seperti biasanya. Wulan menarik nafas panjang. Sejenak diam. Dan keduanya larut dalam keheningan. Dia tanya banyak tentangmu. Imbuh Wulan kemudian. Dan Naila masih tetap diam. Nai, panggil Wulan bernada kesal. Iya, sahut Naila, masih tetap acuh. Wulan mendengus, lantas berjalan mendekati sahabatnya. Mau sampai kapan kamu mengacuhkan dia? Aku tidak mengacuhkan Ambi. Aku hanya menghindarinya saja. Apa bedanya? Cecar Wulan. Lan, bagiku Ambi itu masih remaja dengan cinta ambu-ambunya. Sementara aku, kamu tahu kan usiaku berapa? Apa kita harus kembali menghitungnya bersama-sama? Jelas Naila kesal. Wulan terbelalak. Tapi bukan remaja pula, Nay. Usianya 24 tahun. Dan aku 30 tahun. Bahkan 2 bulan lagi genap 31 tahun. Setelah Naila cepat. Putri Pak Handoko itu lantas kembali memutar badan. Menikmati rembulan yang mengintip dari balik kabut tipis. Sementara Wulan duduk diam di depan meja belajarnya. Kedua wanita itu saling diam. Bahkan hembusan nafas pun seperti sengaja dilirihkan. Hening. Hanya tetesan air yang terdengar teratur dari arah kamar mandi. Dia menyukaimu, Nay, lirih Wulan. Hampir tak tertangkap rungu. Aku tahu. Sahut Naila jauh lebih pelan. Siang itu, matahari seperti berada sangat dekat dengan kepala. Terik dan serasa membakar kulit. Dengan cuaca yang tidak bersahabat ini, banyak kendaraan yang dipacu lebih kencang. Banyak pula yang berjalan dengan ayunan kaki lebih cepat. Pun begitu dengan Naila. Setengah berlari, ia berjalan menembus debu yang berterbangan. Tangan kanannya mengapit tote bag bertali merah yang tergantung di bahu. Sementara tangan kiri berusaha menutup wajah dari matahari yang menyengat. Berulang kali langkahnya harus terhenti. Menahan terik dan dahaga yang menyerang secara bersamaan. Trotoar itu memiliki lebar tidak lebih dari 1 meter. Namun tak sedikit kendaraan roda 4 yang parkir melewati bahu jalan. Hingga tak menyisakan ruang, walau hanya untuk kedua kaki melangkah. Dengan pandangan yang sudah terasa nanar, Naila berjalan melanjutkan langkah seorang diri. Tak ada yang tengah ia kejar, selain segera tiba dan membaringkan badan. Hingga tiba-tiba terik itu memudar, bersama bayangan payung mengembang, mengitari kedua kakinya. Naila berhenti, karena teduh ini tidak mungkin datang sendiri. Setidaknya itu yang ia pikirkan. Naila masih bergeming. Hingga sosok itu telah berdiri, memegang payung dan tersenyum tenang di depannya. Naila membeku. Dadanya berdesir, tepat saat iris mereka kembali berandu. Lelaki itu berdehem. Naila
Naila seperti tersengat listrik, terkejut seketika, dan segera memalingkan muka saat menyadari lelaki itu masih tersenyum, tak berkedip di sana. Setelah 2 kali helaan nafas panjang, Naila memberanikan diri membalas tatapannya, menganggukkan kepala dan berusaha melewatinya dari sisi kiri. Namun tubuh itu turut bergeser, seolah sengaja menghalangi jalannya. "Maaf," tanya Naila mengambang. Ambi tersenyum. "Di luar sangat panas. Lebih baik kenakan payung," ucap Ambi. "Terima kasih. Sudah dekat kok," tolak Naila. "Tidak apa-apa, hanya payung," paksa Ambi tetap mengangsurkannya. Sementara Naila tak punya pilihan. Ia menerima payung itu dan berharap Ambi segera pergi dari sana. "Kak Naila," panggil Ambi sesaat sebelum Naila kembali mengayun kaki. Naila mendongak. "Iya." "Namaku Ambi Satya Dirja bin Abdullah Dirja kan? Aku sudah tahu kok," sela Naila cepat. Dan Ambi terkekeh. Ternyata wanita itu tak sedingin kelihatannya. "Kakak, aku Naila. Kamu pasti juga sudah tahu kan?" "Iya," sahut Ambi, menggaruk kepala yang sebenarnya tidak terasa gatal. "Boleh nggak kalau aku jadi teman kakak?" tanya Ambi mengambang. Naila terdiam, sejenak memalingkan muka dan menatap apapun yang ditangkap irisnya. "Bi," ucap Naila. Suaranya lembut dan seketika membuat lelaki itu membuka mata. Wajahnya pucat, kakinya gemetar, dadanya bergejolak hebat sesaat ketika mendengar Naila memanggil namanya. "Aku tidak masalah bila kita berteman, tapi hanya sebatas teman. Jangan berharap lebih," tanda Naila. Dan Ambi pun mengiyakan dengan senyum lebar dan anggukan kepala cepat. "Tidak apa-apa, mungkin hari ini hanya sebatas teman. Namun bukankah banyak perjodohan yang bermula dari pertemanan?" Dan Ambi yakin hubungan mereka adalah salah satu di antaranya. "Iya, hanya teman," jawab Ambi. "Boleh minta nomornya, Nay?" imbuhnya. Naila tersentak. Dahinya berkerut dengan kedua alis yang turut menyatu. "Nomor? Iya, sebagai seorang teman, tentu tak masalah bukan kalau saling bertukar nomor ponsel?" Naila mendengus. Iya, dan kini ia benar-benar menyesal telah menerima Ambi sebagai seorang teman. "Boleh?" tukasnya, mengulang tanya dengan kelopak melebar. "Boleh dong," sahut seseorang tiba-tiba. Naila dan Ambi seketika menoleh. Dan secara bersamaan, mereka menatap seorang wanita yang berbaju merah, tersenyum sinting, tengah melangkah lincah. "Wulan," tukas Naila keheranan. Iya, temannya ini memang seringkali muncul di waktu yang tak terduga. "Aku mencarimu keliling kampus tahu. Ternyata di sini." "Pantas sembunyi-sembunyi," godanya, melirik Ambi yang juga tengah senyum-senyum tak jelas. "Aku sudah bilang," balas Naila kesal. "Aku tidak dengar." "Ih, bilang gak dengar, padahal nyahut." Wulan terbahak. Dan Ambi hanya tersenyum, menatap kedua sahabat itu bergantian.
Tidak, sebenarnya mata itu lebih lama mengarah pada Naila. Sini ponselmu. Sepertinya Naila lupa nomor sendiri. Celutuk Wulan tiba-tiba. Naila kembali tersentak. Dan Abi menatap Naila seolah meminta izinnya. Sudah sini. Naila memang biasa seperti itu, kilah Wulan. Ucapnya gamang dan kembali menatap wanita di depannya. Naila mendengus hingga terpaksa mengangguk saat Wulan menyentuh lengannya.